memang benar ini Ubi Ungu masalah. Kalau memang masalah, Be, gue menemukan masalah lebih baru dari Ubi Ungu. Apa itu? Petinju. Petinju. Kalau di match upin oke lah, Oke, bisa ngelawan ya. Poviusnya juga bisa ngelawan si Pakito. Bener, tapi kalau misalkan Pove kan enak banget buat di ban. Bener. Pakito enggak dong? Pakito enggak. Mahal gak sih kalau sampai di ban? Tapi kalau band 45 boleh. Nah, yang tadi gue bilang setelah melihat performanya Lutfi yang menjadi player of the game, Wah, kayaknya bisa jadi naik ke atas. pick atas menarik sih. Oh bentar, first picknya Bigetron. Nah. Fanny gimana, Be? Fanny. Kalau Fanny kayaknya di ban lagi sih, Lim. Mungkin di di ban ya? trade satu mungkin ya. Entah trade-nya mungkin bakal ke Ubi Ungu. Karena kan tadi balik lagi. Marcel udah di ban. Ya. Harley udah di ban. Fanny udah di ban. Ya kan? Oke. Dia bisa jadi habis nih opsinya nih buat sekarang. Ada yang lepas satu minimal. Ya berarti bola panasnya ada di Onyx kan? Apa yang dia coba untuk Trade. tawarin? Iya, tawarin apa nih? Satu, yang penting tuker dua. Tuker duanya juga kalau emang dapat Kalea baru worth menurutku. Kalau kalian mah diambil kali ya nggak sih, Be? Ya, Pak, ya tapi rata-rata ada beberapa loh yang ngambil Kalea langsung di first pick. Ya tawarannya apa? Harley? Harley kayaknya Bigetron yang ban deh. Kalau sampel liga pertama kan yang ban. Ya sampel pertama kan. Ya. Makanya kita lihat dulu nih apa yang bakal dilepas. Kali aja ternyata BTR by Vitality ini juga mau Harley juga kan. Oke, tergantung map juga ya. Apakah Expanded kembali River. Expanding River? Oke. Dia akan rotasi cepat. Gold lane bisa join atau setup di objektif Lord nanti juga bisa trap dan jauh dulu dan masih sama, Be. Oh Harley ya Harley bersama ya. ban. Marcel Harley. Ini bakal lepas Fanny kayaknya dari BTR by Vitality seperti biasa mereka yang mau ambil. Pertanyaan justru di Onyx sih, Be. Iya mau Fanny-nya lepas mau lagi dilepas atau enggak? Karena di game pertama dilepas di first pick disikat. Menurutku nggak ada salahnya untuk coba lagi tapi persiapkan jawaban yang lebih pasti. Ostan yang Iya, lebih pasti kena ya. Yang lebih pasti kena. Oke. Let's see. Lebih ke BTR dulu nih. Tawarannya kemana juga? Guinevere sih tadi mulai berlepasan ya di phase pertama. Iya. Kayak mungkin balik lagi Guinevere spectral migration dikit aja bisa langsung di engage balik kan. Yap. Valen. Valen. Respect Valen Wait. Sans. Abis Fanny mau Sora gitu. Loh, kalau dia diajak misalkan nih, Fanny-nya dikasih. Soranya diambilnya mau Onyx gak sih, Be? Ya itu makanya Valennya udah di ban. Iya, malah begitu membantu berarti. Iya, ngebantu drafting buat Onyx juga. Kayaknya Sora dulu aja. Dia yang Nah, itu. tawarin Fanny-nya dilempar ke Onyx. Wah, nanti ada Shifting Skies Torrent. Iya, Jadi ingat. bikin momennya lagi tuh. Ingat chance-nya. Ada chance miss kabel. Ada chance miss kabel. Sementara kalau topinya Harley jarang miss. Nah, makanya mending Ben Harley daripada Ben Fanny. Tapi ternyata Soranya yang ditutup. Fanny kah? Fanny first pick. Fanny lagi kah? TR by Vitality. Pove nggak ada. Ya mending Fanny. Nah itu. Pertukaran lawannya kemana? Moskov. Kalea. Lawannya Moskov, Kaja. Kalea sih. Kalea boleh. Kalea sih, gue lebih suka Kalea. Kalea sih. Gord nanti mainnya. Kan, karena seberang pakai Fanny pun masih bisa di counter kan? Iya, masih ada jawaban kok. I'm strong. Real strong. Duluan, oke, pede ya. Gimana kalau Kalea Moskov dari Onyx? Asik sih, asik banget malah. Kan jawaban dari Fanny kan rata-rata kan. Itu asik banget. Itu bakal ada referensi game yang berbeda juga tuh. Oke, cusin dulu ternyata. Oh Cushin dulu. Ya. Gak mau dikasih ke Moreno ya. Iya, power Moreno-nya juga. Oke. Kalea kah? Atau bahkan Moskov lagi kah? Seperti game yang pertama di mana Moskov, oke, Moskovnya Moskov. masih aman. Boleh. Kalea dulu. Di-deny gak, Be? Moskov ya? Enggak sih. Kayaknya pick 3 juga menarik kalau misalkan ada beberapa hero yang mungkin yang sempat hilang dari radar tadi, Lim. Guinevere. Guinevere buat Onyx. Iya. Oke, tapi Cloud plus Gatot. Kaca. Itu dia. Karena Kalea ya. Langsung tutup lagi sama Gatot Kaca. Hmm. Moskov. Come on. Moskov. Guin. Harlot. Seeking to devour your Moskov dulu. soul. Kelihatan ya. Iya makanya. Guinevere-nya bisa di pick 4 soalnya. Ini bandnya dari Bigetron. Guinevere Pakito, Be. Iya gak sih? Iya iya. Gak enak soalnya. Boleh. Kalau enggak gimana kalau misalkan bandnya ini, Lim. Pakito Arlot. Oh enggak, Frederick. Iya. Oh karena pernah ada referensi ya. Chushin sama Kalea itu Chushinnya main Sky Pierce dan main Fredrin. Iya, makan depan terus ya Liquid Style lah ya. Mirip-mirip mereka. Tapi Lilia juga di bandnya cepet, Be. Dipaksa Lilia. Gord sih jujurnya.
Ini kalau dipaksa Gord ya, dan Gordnya jadi target terus dari Kalea, Lim. Ini bisa bahaya buat Moreno-nya. Banget. Band terakhir Pakito dulu gak nih? Boleh sih Pakito. Soalnya landing jauh sama Fanny dia gak kalah loh. Dan Cloud. Gak cuma Fanny, Iya. Cloud juga. Call me a hero. Iya, Shin. Oke. Oke. Fancy. Ini udah jadi We're born to Your team Pakito. is picking. Jelas, Be. Udah jelas Jelas banget. Ini banget. Pakito ngejawab dua teman-teman ya. Cloud dan Fanny landing jauh. Di jab dikit, bonyok. Kalaupun emang Pakito ini bonyokin, langsung heavy left punch. Wah. Serangan kidal. Kalau mau ofensif, serangan kadal. Kanan dari lahir. Ngomong. Dan lagi gue sakit tuh. Ya, GWS kalau gitu ya. Tapi 2 pick nih. Core-nya udah kelihatan, magic damage-nya belum. Kepancing dari Moreno nih. Waduh. Gord kah? Gord. Kalau Gord, Lim. Ini masalahnya yang bisa ke dia banyak banget, Lim. Itu Jushin, siapa? Kalea, Pakito. Yang long range. Mau. Long range. Parsha. Ya boleh sih Parsha. Atau Yif gitu. Valir. Valir, utility ternyata. Itu dia pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan BTR by Vitality memilih menyerang ke arah Kaleanya. Dengan burst fireball dan juga pasif dari Valir Ashing. Dari mana itu akan membuyarkan formasi juga. Ini free purify juga loh buat Valir. Ya, nggak bisa langsung di initiate ya. Kalian nggak mungkin target ke Valir. Last pick, Kairi. Karena mana nih? Tank jungle kah? Akai kah Akai? Akai? Really? Akai Moskov? Kayaknya assassin isi kayak Kalea. Nolan mungkin. Nolan. Atau fighter udah. Kalau Nolan emang bisa burst Uranus, tapi ya balik lagi. Early game memang menjadi segalanya dan Lancelot. Wah, Lancelot, Kairi. Lancelot Kyrie. Assassin lawan assassin. Itu dia. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Sir Lancelot. Asik. Wah, dua-duanya sih. Ini pemegang assassin yang handal ya. Wah, asli ini seru banget menjadi penutupan ya. Dan lihat dari draft. Langsung aja cepat, Oji. Oke. Kalau gua Lancelot Kyrie. KB. Onyx dengan Pakito. Oke, gue begitu lawan Fanny, Nail. Oke. Fanny Nael, itu yang Oke. menarik. Oke. Oke, tentunya mari kita menyaksikan penutup game di malam minggu yang tidak kelabu ini. Dan tentunya gue pengen minta semangat buat seluruh ya yang ada di EPL Arena. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Lihat semakin malam, semakin meriah tanpa berlama-lama. Mari menuju ke dalam lane outer. Pakitonya tadi memang asik banget sih. Asik sih Pakito sih. Iya, Acik iya, ya, iya. acik Tapi ya. tenang bos, ini Fanny Nail nih. Lihat aksinya seperti apa. Karena di game pertama kita ngelihat dahsyat sekali. Tinggal lihat react dari Onyx di game yang ketiga kali. Jangan lupa ya, ini ada jawaban loh untuk Tsunami Slam dari Keyboy. Kalau misalkan targetnya kalah Moreno. Ah, bukan hanya Vengeance itu, Flame. Be. Nael juga masuk gak bisa sembarangan kayak tadi. Nah, Udah lama ya nggak ngeliat Lancelot Kairi. Iya, ini dia sih yang kita tunggu-tunggu. terakhir Adu sih season assassin ini ya. juga, terakhir season ini juga ya. Ya udah lama doang. Tapi Udah lama aja. Head sama Assassin kayak gini seru nih, Be. Pasti, karena kan rata-rata Lancelot sama Fanny pasti bakal datang terakhir kan. Pasti spotlightnya bakal untuk openernya dulu nih, entah mungkin di Keyboy atau Vin, mungkin ke arah Lutfi dan Shogun. Woi, sabar. Udah dibonyokin aja berarti di area tengah ya. Selama nggak ada Keyboy, Itu catatannya. dia. Ya, seharusnya nggak flicker juga, masih aman berarti. Cukup tenang. Bakal di heal doang ya. Ya, di area tengah udah dibonyokin, patternnya masih aman. Gue penasaran kalau match-up-nya Pakito Uranus. Tetap jalan duluan nggak ya Pakito ya? Sama-sama bisa motong sih dua-duanya. Dua-duanya nge-cut jalan aja Iya, ya? ngangkat jalan aja. Oke, bakal coba dipaksa sama Kyrie di depan sana tapi ditutup jalan Kyrie. Dihentikan pergerangan dan bahkan dia langsung tertangkap first blood ketika memegang dua buff. Oh. Itu dia. Langsung kena stun. Burst damage-nya cukup. Iya. Ini miss dikit bahaya memang. Wah, nggak level Iya. 4 Lutfi. Masih ada dari timer harusnya, bahkan bisa bantuan dari mid juga. Oh, dapat dia. Tapi tadi kan karena efek dari tidak adanya tough boots ya. Itu yang pengurangan efek untuk sisinya, efek resilience-nya. Terus juga membuat langsung tertangkap dengan combo dari Moreno. Oke, dibayarkan lunas oleh Kyrie menuju ke arah Cepet Turtle. banget. Dan The Beat! Out of nowhere! Take over Turtle atas seorang Kyrie dan di belakang sana. Dan Nail berhasil mendapatkan Keyboy. Out of nowhere. Oh, dikejar. Miss retry dari Kyrie yang jarang kita lihat bahkan ditutup oleh Shogun.
Penutupan yang sangat indah untuk tim fight di arah Turtle Bigetron by Vitality out of nowhere. Wow, ini dia. Win, save the day for Bigetron. Langsung menarik ya, keuntungan hampir 2000 gold sekarang. Dan purple buff. Langsung dapat tentunya ada retribution dari Nanael dan ini bakal jadi free. Tanpa trade sama sekali, keuntungan akan ada di tangan dari BTR by Vitality. On the way 2000 gold bahkan semenjak Blast Iron Fist yang membuat tadi Finn mendapatkan turtle-nya. Wah, ini masalah ini. Masalah ini problem. Apalagi Sama. ini hero-nya hero Snowball loh dari Bigetron. Itu dia. Kalau kita ngomongin snowballing, jangan lupakan juga bahwa Valirnya di sini akan berperan untuk menjadi support system bagi Eman. Wah, dan bahkan bukan hanya support system bagi Eman, tapi di sini posisinya adalah Bigetron gak harus takut kalau misalnya Moreno yang dimakan sama Keyboy. Itu malah mendapatkan keuntungan untuk dia ngebuang Tsunami Slam. Karena balik lagi ya, mid laner utility. Jadi kalaupun tumbang itu nggak rugi-rugi banget selama core-nya masih ada. Oke, tapi posisinya sama-sama gak punya high ground, itu yang cukup adil sih di arah mid lane. Setuju. Kalau ngomongin high ground emang tinggal di Marsman doang ya. Ya. Ini tinggal adu-adu late game aja, tinggal adu otot aja dengan adanya Swift Trinity. Oke, di top lane Lutfi. Wow, sakit banget damage-nya. Sakit banget dari Nael, tapi Cutthroat. Satu hit terakhir membuat Nael melakukan salah kill dari top lane. Atas Vakuito dari Lutfi. Ya, Ini belum dia. jadi item soalnya kan. Yap, Dan early game. Flame Retribution, Be. Ditambah lagi Flame Retribution, tambah Heptasis lagi Lim. Semakin paket lengkap ya, walaupun di sini ada Blazing 2 defensif. Wah, Kairi juga langsung memilih untuk mundur ke arah belakang. Karena chance-nya adalah maksa Eman. Mereka kehilangan ke arah Turtle. Tapi kalau dia ke arah Turtle, chance-nya masih ada untuk steal. Ini dia ya, Steel Turtle dengan adanya yang sering kita bilang soal Tondros. Iya, Tondros Retribution. Sabar, harus sabar, benar-benar sabar dari keduanya. Karena dari Fanny akan buff dulu, selesai buff baru. Mungkin targetnya bukan ke Turtle. Iya. Bisa jadi ke hero. Ini bisa jadi bait loh, hero-nya yang bakal dimakan duluan. Karena balik lagi, Fanny datang terakhir dengan Steel Cable dan targetnya on point, itu Lutfi sekalipun bisa bonyok. Oke, let's see. Udah mulai dipegang. Bahkan Turtle yang mukul bukan Fanny. Yang mukul Moreno sama Finn. Ya karena ada efek dari Burst Fireball ya. Dicari. Dimana Oh, diambil. instant, tanpa Diambil, retry. Tanpa retry, betul Dia mau sekali. purple kah? Dia mau purple kah? Tapi saat jadi target utama. Mundur ke arah belakang, tidak ada memiliki satu buah energi. Tapi Tsunami Slam ditutup sama Shogun. What? Lihat yang dilakukan Shogun, dia body block supaya sosok dari Nail nggak ditangkap. Ini banting Shogun. Itu udah kayak banting tower ya, bener-bener diem Shogunnya. Iya, Mau iya. diapain juga ya udah nggak bisa diapa-apain jatuhnya. Belum ada efek life band juga Lim. Dan Pasti sekarang bakal dimanfaatkan. harus sabar dulu ya, bawa farming bisa dibilang. Split push dulu, bawa farming dulu, top lane. Oke, Lutfi. Double knockout strike, Secretal Mouth masih ada heavy life punch. Masih bisa ada flicker di depan sana dan bahkan Nanael. Slam retributionnya gak berhasil tapi mencoba untuk ditutup oleh Shogun. Lutfi. Masih ada satu absorb damage. Oke, dah, Pertahanan SOD. Negara. Tombak lintas Sumatera berhasil mendapatkan Nanael di arah top lane. Wow, perfect ya tadi. SOD yang connect, darahnya langsung low juga. Lompat ke depan, 1 point kill. Dan Di trade sama bawah ya, Eman tetap mendapatkan keuntungan juga. Walaupun tadi ada SOD dan juga bisa dibilang poin eliminasi yang manis dari Kelra, tapi tetap keuntungan berada dari BTR by Vitality. Goldnya nggak turun, bahkan berkembang menuju ke 2200. ya, temponya dipegang mereka masih ya. Ya inilah dampak dari early game yang tadi gara-gara turtle pertama. Semuanya terlihat jelas. Wah itu dia, gerakan spontan ya. Tadi sampai ada yang bilang uhui soalnya di stage. Oke. Benar. Dan bahkan kalau ini perfect turtle bahaya banget ini. Wah ini snowballnya bakal ke arah Eman. Iya, Eman yang nikmat. Kelranya harus balik lagi. Oke, gue gawe lagi. Oke, gue cari lagi farming. Gue lempar tombak gue lagi cari siapapun. Nah ini Golden Staff kan nih, kalau Golden Staff bisa jadi sinyal untuk team fight. Oke. Sementara objektif selanjutnya spawn nih. Kayaknya kalau memang mau kontes, mereka harus pikirkan dulu nih cara untuk kabur dari Shogun. Oke. Wah ini dia Shogun dengan pengejarannya. Tapi udah ada glowing on, Be. Susah Ya. sih kalau burst damage-nya masih kurang. Burst damage-nya emang masih butuh lebih lagi. Lihat, perfect formation, ditutup semuanya. Gak ada sedikit pun celah untuk Onyx masuk. Even ada Spear of Destruction itu malah kena ke Eman. Itu ngecek posisi doang. Tapi perfect turtle, Fanny di depan Lancelot Kairi agak janggal. Jujur Iya. janggal. Jujur janggal. Ya. Tapi lihat Lutfi. Dia akan nahan lagi, dia akan defense. Tapi emang enak sih, Pak itu clear wave-nya tuh cepet banget tau. Ya. Modal jab, heavy life punch,
Udah pasti bakal keisi juga darahnya ya dari FOB dan juga adanya Spellfam. Orex juga. Parax juga, pukul-pukul basic attack bisa juga. Dan sekarang emang pelan-pelan banget nih untuk Onyx, mereka nggak mau ikutin temponya BTR by Vitality. Untung didetek lu Lim. Kalau nggak didetek sama Shogun tadi, Moreno clear, wah lumayan tuh. Bisa 1 poin. Bisa juga. Ya bisa keluar Vengeance Flame juga ya, dipaksa ya. Iya. Purify gratis, nanti bisa langsung dibalikin dengan Searing Torrent. Tapi free to red juga di bagian top lane, Malefic Roar dari Nanael. Ini udah pasti ya, lini depan bisa banget dimakan, terutama untuk Pakito. Ketika menang untuk itemnya, otomatis akan ngebuat ini Pakito juga akan semakin lebih mematikan. Nantinya, dengan adanya solo kill, walaupun Lutfi dalam keadaan seperti ini, tapi ya bener-bener bisa di burst. Bisa ya, cukup ya Bisa. damage-nya. Nah, lihat, Shogun dipukul sama Keller masih belum kenapa-napa. Tapi ini temponya bener-bener diturunin loh. Mereka menghindari teamfight sebisa mungkin. Bener-bener waiting dulu, sakit banget. Sakit banget tapi di depan sana mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari Nanael. Ma, itu Eman sakitnya Ma. Oh itu dia, efek dari Flame Retribution ya. Tapi di arah top lane. Dikejar. Masih ada coba dikejar. On my situation. Oh, enggak, Masih enggak. bisa dihindari dengan puncher. Tapi Keyboy standby on position. Just in case Kairi bakal coba dikejar. Bisa-bisa sama Bigetron, Keyboy sudah ada di sana. Iya. Reset lagi dari keduanya. Gold memang masih di Bigetron. Tapi kelihatan dari Onyx mulai melawan ya. Mereka mulai coba mengusir Bigetron dari daerah mereka perlahan-perlahan. Dan objektif selanjutnya lagi-lagi ada di bagian bawah. Ini nih tempat yang sempurna untuk mereka berdua ngadu setup. Wah ini dia Lord ya. Wah, terperasa Nael. Tapi ternyata nampaknya masih selamat dan SOD. Tombak lintas Sumatera gak berhasil melewati jiwa dari Nael. Hampir saja happy birthday, tapi ternyata surprise-nya gagal. Dan Onyx memiliki kesempatan untuk menuju ke arah Lord. Sedangkan mereka tidak mau melepaskan pandangan Nesas. Terperangkap. Maka coba di cover dengan knockout strike. Informasi yang dapatkan Crimson Beacon dari Suns kali ini sudah terpop up. Ini mereka coba ganggu sebisa mungkin. Karena lihat dari Kairi mulai datang. Kairi mulai datang, gagal mendapatkan steal. Mundur ke belakang, blazing buat Romemon. Berhasil memakan Kairi. Damage yang besar seperti kata Profesor KB, bukan corrosion. Target utamanya adalah Golden Staff. Team fight, dan team fight. Ini dia, dicari dari Eman lagi ya. Modal di Brother Sword, Golden Staff. Team fight pokoknya langsung dihajar oleh Eman dengan Blazing Duet tadi. Oke, sekarang dari segi item udah terlihat ya. Perbedaannya Kairi lumayan struggling. Oh, Yogi. dipaksa pakai Avatar of Guardian. Ditutup ke arah belakang. Dan bahkan Tsunami Slam menuju ke arah Shogun. Termakan begitu saja membuat Nanael free. Dan akhirnya Luffy hilang. Instant kill. Sakit banget loh tadi tuh. Ih, lewat hilang langsung. Efek dari Malefic Roar juga ya kan. Depannya bakal lebih mudah untuk dimakan. Dan damage yang diberikan bakal lebih burst lagi. Semakin dalam 5.000 gold. BTR by Vitality. Lagi dibait dulu. Oke, udah keluar. Misterinya udah keluar. Yang penting pancing keributan dulu. Iya. Pancing keributan. Dua-duanya dipancing keributan. Eman coba mancing Kairi. Nanael coba mancing Kelra di sana. Memang agak cukup berani dan riskan. Tapi balik lagi dengan Moskov yang sudah mulai memiliki Trinity Swift. Bigetron tidak boleh anggap remeh. Yap. Dari Kairi Endless Battle udah jadi. Sementara untuk frontlinernya nih. Keyboy dengan 2 item defense, Lutfi Oracle juga udah ada. Berarti bisa kita hitung ada 2 ya. Yang akan maju di depan. Balik lagi si Kairi masih tetap butuh brute force-nya juga. Karena lawannya adalah Moreno dengan Valir. Banyak banget alasan untuk chain CC-nya bisa berkelanjutan nih. Dengan adanya Unbreakable juga kan. Searing Torrent. Banyak banget. Belum lagi nanti kalau misalkan ternyata kena instant kill kan dari Nanael. Dalam keadaan kena efek stun. Cutthroat pasti bakal langsung instant kill ke arah dari Lancelot. Jadi ya, Flame Retribution jangan lupa. Make sure damage-nya cukup. Sementara dari Suns Blood Wings. Oke, Fanny-nya juga bawa si Halberd. Jadi kayak shield-nya Suns. Itu bakal sedikit kepotong. Heal-nya juga dari Keyboy. Oh itu udah pasti tuh. Pengurangan dari semua efek ya. Untuk heal, shield, lifesteal, spell fam. Bahkan efek punishment nih jangan lupa. Kalau misalkan Nael main steel cable aja ke arah dari Keyboy. Itu pasti 8% damage dari si Halberd. Efek punishnya akan nambah lagi ke Keyboy. Jadi makin gampang buat ngebonyokin depan. Iya, Shogun keras banget sih emang ya. Dia di centerin Suns. Ya nggak ngapa-ngapain dia tetep. Nambahin stack doang. Iya. Cuma memang konsep Onyx juga front to back. Dia nggak bisa yang langsung terobos banget ke belakang kan. Nah itu susah tuh.
Karena balik lagi, kalau misalkan ngangkat Finn ada AOG, Revitalize. Angkat Shogun ada Purify, angkat Moreno ada Vengeance Flame. Target yang paling ideal adalah Nanael, tapi kita tahu sendiri lah ya, pemain-pemain Fanny kayak Nanael datang pasti terakhir. Benar, dia nggak akan buka ya. Nggak bandel untuk kepuk. Waduh, Wah, Kelra di sandwich kah? Dan di belakang sana bakal coba ditutup jalan oleh Keyboy. Dijemput. Masih dijemput dengan sangat cepat. Karena berbahaya kalau tidak adanya Kelra dengan adanya Lord seperti ini cukup membuat tim Onyx akan tersiksa. Yap, oke. Kita akan lihat setup Lord dari Bigetron. Karena Onyx sinyal kontesnya sangat kuat. Mereka bisa nih untuk kontes dan coba untuk dapetin Lord. Jangan lupa Tonros Retribution. Itu enak banget untuk steal. Ini dia nih. Kontes Lord yang Bawanya gak bakal show. diadu. Bawahnya show SOD. Gak. Jauh. Aman ya. Lord untuk Bigetron 6.000 gold sekarang. Yap, kalau ngeliat dari gold, ini memang lumayan terasa nih di 13 menit. Terasa banget. Belum Tapi lagi kalau ada Win ngomongin- of Nature. Oh dikejar Keyboy-nya. Winning conditionnya gimana ini, Be? Wah, kalau ngomongin winning condition dari BTR by Vitality, mereka bisa masuk barengan selama sudah ada Tsunami Slam duluan. Dan itu targetnya adalah Shogun. Wah, Kairi terperangkap. Tidak boleh miskill sama sekali itu kalau pancernya. Dikejar, bahaya banget Lord. Karena bergerak di atas loh. Iya, itu kalau Fanny tadi bisa instant kill. Bisa. Iya. Tapi balik lagi ya winning condition dari Onyx. Bertahan bersama Kelra. Itu Oke, aja. bertahan bersama Kelra. Di depan sana mereka mencoba untuk menuju ke best turret. Eman melakukan poking terhadap Lutfi terlebih dahulu. Memberikan sedikit body block untuk Shogun. Sedangkan di posisi Nanael dan juga Kairi di tengah mencoba untuk one by one situation. Best turret jadi pilihan utama. Keyboy belum bisa melakukan momentum. Yuji. Avatar Guardian untuk defensif dikeluarkan dan akhirnya mereka mencoba untuk mendapatkan satu best turret. Dua in Mundur total. adalah jawaban Silim. Reset lagi ya. Sabar lagi karena 2 base turret buat keuntungan dari Bigetron naik. Hampir ke 8.000 kali naik turun. Bahkan mereka mau 3 kah? Mereka coba bawahnya. Oke, tapi itu dia keributan yang dipancing oleh Nael agar Keyboy keluar. Karena Keyboy punya satu target dan matanya dia kena Nael. Oke, satu base tersisa, satu base turret di bawah. Dan lihat Be, ini dominasi dari Bigetron agak susah di stop. 8.000. 8.000 ini susah banget buat ditarik ya. Kecuali emang bener-bener BTR by Vitality yang ngelakuin misplay. Dan itu mungkin misplaynya akan dimulai dari Nanael. Tapi balik lagi, Nanael selalu datang di akhir. Setelah ada Tsunami Slam, setelah ada Spirit Misery, setelah ada Lutfi mungkin yang muncul dengan knockout strike. Iya. Selama gak masuk base juga sih. Itu yang penting kan. Itu. Jangan masuk base. Jangan masuk base atau terlalu over chase. Iya. Terlalu jauh untuk pengejarannya. Karena balik lagi ya, ini counterplay dari Onyx masih ada. Ada Tsunami Slam. Ada Tinggal- juga pergerakan dari Spirit of Misery. Tinggal tunggu aja dulu, ambil buff, tunggu Lord lagi. Ya, yang penting Malefic Gun ini nih. Malefic Gun-nya udah ready dari Eman. Malefic Gun-nya udah ready juga ternyata dari Kelra. 6/2. Oh, Nanael, Hunter Strike last itemnya itu. Ini Fury Hammer. Tapi Be, problemnya adalah frontlaner dari Onyx ini nggak kuat nahan dari sosok Eman. Sedangkan frontlaner dari Bigetron itu kuat untuk nahan seorang Kelra. Ya, kitingnya bisa ya. Iya, jadi punya dua timing yang berbeda, Lim. Ngerti. Ya paling balik lagi ke Keyboy sih. Kalau dia dapat target yang mahal, tetap bakal enak untuk main front to back dari Onyx. Iya, setuju. Apalagi buat big fight-nya ya. Karena ketika emang salah satunya nih mungkin dari Nanael atau Eman yang ketangkep, ini pasti bakal jadi repot banget. Oh, bakal di-cutting. Digas. Lihat digas di depan sana. Mereka melihat para pasukan dari tim Onyx tidak ada Keyboy. Keyboy tidak ada, jadi mereka langsung gas. Ya. Mereka coba untuk cari informasi ya. Sebisa mungkin. Karena landing atas juga mulai kedorong. Jadi akan dicari. Oh, ketahuan Keyboy-nya. Bakal coba ditutup jalannya. Tapi lihat, Kelra standby untuk melakukan cover. Semaksimal mungkin, para pasukan dari tim Onyx kali ini memilih untuk mundur. Dan Eman selalu memancing keributan untuk Lutfi. Eman di sini kalau ke take down, ingat damage Lutfi bisa instan. Bahkan sebelum dia memencet dari Win of Nature. Oke, Lordnya gak ada info nih. Gak kelihatan darahnya berapa. Dan bisa di-secure Oh, Bigetron. dia secure. Dapetin Lordnya. Clear. Gak dikasih ngeliat sedikit pun 8.000 gold. Ini membuat sebuah perimeter agar BTR by Vitality lebih aman untuk ambil objektifnya. Lagi-lagi satu winning condition. BOD. Defense with Kelra dan Blade of Despair. Oke. Item penutupannya Fury Hammer jadi jual full damage Iya, dari iya. Nanael. Oke, apakah Bigetron kembali menjadi sosok robot yang menakutkan Sang Raja Langit dan menjadi counter Onyx di setiap kemenangan beruntun mereka di regular season ini? Oke, kita akan lihat ya.
Karena Lord ke arah tengah. Goldnya nggak naik, nggak turun. Sekitar segini aja. Dan gold dari Kelra juga udah mulai cukup full item nih. Full. Harusnya udah bisa. High ground defense terkuat dari Onyx cuma di Kelra. Let's see, mampukah Onyx untuk bertahan? Oke, menuju ke arah base turret. Di depan bibir udah mulai masuk Lordnya. Langsung ada damage menuju ke arah Sans. Pokingnya terlalu sakit. Ludwig memilih mundur. Heavy Advance mencoba untuk mengamankan sedikit. Lord menuju ke arah kanan tapi jauh targetnya menuju ke arah Kelra. Minion udah mulai masuk. Base turret terbuka. Kairi Sakratul Maut. Tapi Kelra masih memberikan piercing strike ke arah belakang. Karena main course utamanya bukan di sini. Karena main course utamanya adalah di minion yang bergerak secara bersamaan. Masih bisa defense kah? Wave-nya masuk lagi dari arah mid dan dicoba oleh Bigetron. Oke, Ludwig gagal melakukan knockout strike. Banget damage dari sosok dari Kairi. Terlalu sakit dengan clear minion. Oh really? Meredam kembali. Onyx berhasil melakukan defense. Masih bisa bertahan. Onyx lagi-lagi dengan gempuran Lord plus Gold yang unggul dari Bigetron. Masih belum bisa, Be. Wah ini dia nih, BTR by Vitality. Yang masih tertahan tentunya dengan adanya Moskov. Mereka sangat berhati-hati untuk masuk ke high ground. Malah sekarang Onyx yang lagi-lagi harus mencari window opportunity-nya. Tapi sulit banget untuk mencari window tersebut karena semua map gelap. Semuanya benar-benar tertutup. Hanya menyisakan nantinya Lord Evolve yang akan muncul di bagian bottom lane. Iya. Tapi ya ingat ya, kalau goldnya nanti udah sampai 60.000, 65. Udah sama tuh. Iya. Ini itemnya 50.000 udah sama juga, udah tinggal jual beli item doang. Iya kan, untuk beberapa role-nya emang. Tapi kalau udah sampai 60, sampai 65 itu semua role bisa dibilang, Be. Ya lebih ke lihat Kelra juga sih. Kelra udah punya si Halberd juga kan sebagai penutupan itemnya. Nyeker ya. Udah nyeker. Ini Moskov asli ya. Sementara untuk Eman, last itemnya sepatu dia jual, Windtalker dia beli. Butuh movement speed juga sih memang. Untuk pengejaran juga kan. Iya. Dan untuk kabur kalau misalkan yang kayak tadi Ranger Mas bilang, kalau Lutfi-nya memberikan damage kejutan, Eman masih bisa lari. Oke, Clock of Destiny. Sans, defensive item juga memang dibutuhkan. Gue pikir tadi mau Winter. Biar seenggaknya kalau udah posisinya Dead End bisa Winter aja gitu kan. Biar nggak ada yang bisa jadi korban. Show. Gue suka sih move apa yang akan dibuat dari kedua belah tim. Karena kedua belah tim ini suka ngebuat move-move gitu loh. Dan harus ngebuat move. Mereka nggak boleh sampai salah pergerakan. Shogun bukan target yang tepat sih. Tapi sakit. Mulai Link. Ingat, bocor bener. ada efek dari si Halberd. Tapi setidaknya Shogun ngasih lihat Kelra di situ. Dan di Lord? Atau Nomen bakal Lutfi yang akan menjadi korban kedua kekerasan berpasukan dari tim Bigetron by Vitality. Dipaksa dengan Tsunami Slave. Nanael tertangkap. Lutfi masih hidup. Pertukaran yang tidak cukup adil tapi out of nowhere Rayman berhasil mendapatkan Lord. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Mencoba untuk mencari di mana Timoy berada. Dikejar habis-habisan. Ditangkap oleh Moreno. Terkena sound dan langsung di poking damage dari seorang Eman terlalu sakit. Dua hilang. Oh Kelra. Kali ini out of nowhere Kelra tertangkap. Kelra dikejar. Shogun terlalu kuat. Damage tidak bisa dibendung. Tembakan Kelra kali ini ada dua timat yang berbeda. Dijepit dan Bigetron by Vitality. Kembali menjadi obat atas keganasan dari Onyx di regular season. 2 kali, bukan hanya di leg 2 tapi di leg 1 pun. Bigetron unggul. 2-1 memang bukan kemenangan mudah bagi Bigetron, tapi kemenangan tetaplah kemenangan. Sang Robot Merah memantapkan diri kali ini menuju ke playoff dengan kemenangan melawan Raja Langit. Ini dia kemenangan dari BTR by Vitality. Kemenangan yang pasti pasca mendapatkan Lord Evolve, memanfaatkan Wave Minion dan memisahkan connection dari Triple K, Kiboy Kelra dan Kairi. Semuanya langsung dipisahkan sehingga memenangkan jumlah udah pasti bakal jadi jawaban. Moreno menutup lini belakang endgame. Dan tentunya kemenangan penutup di hari Sabtu ini jatuh kepada Bigetron